الرحمن الرحيم فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى خير هدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mana yuk? Di tengah kan di pinggir? Tengah. Halaman berapa? Oh, ini ada. Halaman 33 ya Bani Israel. Ini kah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israel اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, Uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum, ingat olehmu, ingatkan olehmu wahai Muhammad akan nikmatku allati an'amtu alaikum yang telah aku berikan kepada kamu. Wa min jumlatin ni'mati at-tauratu, dan setengah dari banyaknya nikmat yaitu nikmat Taurat. Jadi Allah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa, itu adalah salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakara ni'mata ayyakuna bi syukriha. Wa syukriha al-imanu bi jami'i ma fiha. Wa min lazimil imani biha al-imanu bi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Li'anna na'tan nabiyyi min jumlati ma fiha. Wa min jumlatin ni'mati at-tauratu, dan setengah dari banyaknya nikmat yang diberikan Allah kepada Bani Israel yaitu turunnya kitab Taurat kepada Nabi Musa. Dan menyebutkan nikmat karena supaya bersyukur kepadanya. Dan bersyukurnya itu adalah beriman dengan segala apa yang ada di dalam kitab, di dalam kitab dan di dalam nikmat. Wa syukriha, dan bersyukurnya yaitu beriman dengan semua apa yang diberikan di dalam kitab Taurat. Wa min lazimil imani, dan setengah dari wajibnya beriman biha, dengan itu nikmat, al-imanu bi nabiyina sallallahu alaihi wasallam, yaitu beriman dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'anna na'tan nabiyyi, karena sesungguhnya sifat Nabi Muhammad yang tercantum di dalam kitab Taurat min jumlati ma fiha, dari keseluruhan nikmat yang ada di dalam kitab Taurat. Jadi setengah dari nikmat yang diberikan oleh Allah yaitu sifat-sifat yang tercantum di dalam kitab Taurat. Jadi sifat-sifat Nabi Muhammad sebelum dilahirkan
Itu sudah tertulis di dalam kitab Taurat. Apabila datang nanti utusan Allah yang bernama Ahmad, maka berimanlah kepadanya. Wa anni faddaltukum bil islami, dan sesungguhnya aku lebihkan kamu dengan masuk Islam. Alal alamin, atas seluruh alam, al mawjudina fi zamanikum, yang ada di masa kamu, bukan sampai sekarang. Jadi yang dilibatkan Allah itu pada zamannya, pada zaman Nabi Musa. Karena Nabi Musa ini beberapa golongan, ada yang menurut, ada yang kada. Jadi yang tidak menurut ini berulah-ulah, bikin-bikin At-Taurat, dirubah-rubahnya isinya, kemudian mereka mengatakan ini dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Wattaqu yauman, dan takutlah kamu pada suatu hari. Ai ihsyau adzab yaumin, takutlah kamu pada azab, pada hari azab, maksudnya pada hari kiamat. Ihsyau, fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar pertama ihsya, ihsyaya, ihsyau. Khasya yakhsya khasyatan bahwa khasyin wadaka makhsyiyun ihsya, ihsyaya, ihsyau. Ihsyau, takutlah kamu kepada azab Allah di hari kiamat. Karena la tajzi nafsun an nafsin syai'a, tidak ada bisa menjamin seorang diri dari seorang diri akan sesuatu. Seseorang tidak bisa memberi syafaat kepada orang lain. Min azabillah, tidak bisa membalas, tidak bisa menjamin, tidak bisa menolong dari siksa Allah Ta'ala. Wala yuqbalu minha adlun fidaun, dan tidak diterima pada hari itu, yaitu hari kiamat, hari pembalasan. Apa yang tidak diterima? Fidaun, tebusan. Kalau di dunia bisa ditebus dengan harta, ditebus dengan jabatan, ditebus dengan uang, kalau di akhirat tidak bisa. Wala tanpa wasyafaatun, dan tidak berguna pertolongan. Walahum yunsurun, dan mereka tidak akan ditolong. Ayyamnauna mimma yuridullahu bihim, tidak bisa menghalang-halangi mereka dari apa yang dikehendaki Allah dengan mereka. Tsumma dzakarallahu ta'ala qissata Ibrahim tawbihan li ahli al-milali al-khalifina. Kemudian Allah menyebutkan kisah Nabi Ibrahim untuk mencela kepada ahli agama. Jadi orang-orang yang beragama itu dikisahkan oleh Allah melalui nabinya Ibrahim alaihissalam, al-mukhalifina, agama-agama yang menyimpang. Wadzalika, dan yang menginginkan itu lianna Ibrahim, karena bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam ya'tarifu bi fadlihi jami'at tawaifi qadiman wa haditsan. Fal musyrikuna kanu mutasyarrifuna bi annahum min auladihi wa min sakini haramihi wa khadimi baitihi wa hal kitabi min al-yahudi wan nasara kanu mushtarifina bi annahum min auladihi. Fahakallahu ta'ala an Ibrahim alaihissalam umuran tujibu alal musyrikina wal yahudi wan nasara qabuli qawli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal inqiyadi li syar'ihi. Lianna Ibrahim, bahwasanya Nabi Ibrahim ya'tarifu bi fadlihi, ya'tarifu mengaku dengan kelebihannya, jami'at tawaifi, seluruh dunia, seluruh penjuru.
qadiman wa hadisan, di zaman dulu dan zaman sekarang. Wal musyrikuna kanu mutasyarrifina, maka orang-orang musyrik kanu mereka dahulu mutasyarrifina, mereka merasa bangga. Mutasyarrifin itu merasa mulia, merasa bangga, merasa terhormat, merasa terpandang. Biannahum min auladihi, karena bahwasanya orang-orang musyrik itu termasuk anak-anaknya keturunan Ibrahim. Jadi orang-orang kafir Mekah itu, orang-orang Quraisy di Mekah itu mengaku bahwa mereka keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka merasa mulia. Wa min sakini haramihi, dan mereka termasuk orang yang menghuni di Masjidil Haram. Wa khadimi baitihi, dan menjadi khaddam Baitullah, mengatur, memberi banyu, merawat Baitullah, khaddam. Wa ahlil kitabi minal yahudi wa nasara kanu mutasyarrifin wa annahum min auladi, dan ahli kitab yaitu orang-orang Yahudi, dari orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, kanu mereka mutasyarrifin merasa bangga, biannahum bahwasanya mereka Yahudi dan Nasrani min auladi dari keturunan Nabi Ibrahim, dari anak-anaknya. Jadi Nabi Ibrahim itu punya dua anak, Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Jadi dua-duanya menjadi nabi. Tapi yang dari Ishak itu banyak menurunkan para nabi. Sedangkan dari jalur Ismail itu menurunkan orang-orang soleh terakhir kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan nabi tapi orang-orang soleh. Fahakallahu ta'ala an Ibrahim alaihissalam umuran, maka menceritakan Allah Ta'ala tentang Nabi Ibrahim beberapa perkara. Tujibu alal musyrikin wal yahudi wan nasara qabuli qawli Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mewajibkan atas orang-orang musyrik dan orang-orang Yahudi dan Nasrani menerima perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal inqiyadi li syarihi, dan tunduk menerima kepada syariatnya. Lianna ma ajabahu Allah Ta'ala la Ibrahima ja'a bihi Muhammadun, karena bahwasanya apa-apa yang diwajibkan Allah Ta'ala atas Nabi Ibrahim dan diwajibkan pula kepada Nabi Muhammad SAW, datang dengan dia kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi apa yang diwajibkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad juga mengikuti millahnya. Millahnya itu adalah syariatnya Nabi Ibrahim. Salah satunya adalah penyembelihan kurban, tawaf, sa'i antara Safa dan Marwah, kemudian melontar jumroh. Itu adalah millahnya, ibadahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Lianna ma awajabahu Allah Ta'ala ala Ibrahim jabihi Muhammadun ka'af alil haji, seperti amaliyah haji, wastiqbalil ka'bati, dan menghadap kiblat, wa fi dzalika hujjatun alaihim, dan pada yang demikian itu adalah dalil atas mereka bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai keturunan dari Bani Quraisy, dari orang-orang Arab umumnya, nah, dan dari Yahudi Nasrani juga keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka mereka itu berlomba-lomba mengagung-agungkan keturunannya, tapi dibantah oleh Allah apabila mengikuti ajaran Rasulullah, maka orang itu adalah yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, maka tunggulah azab Allah yang pedih. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin, dan ingatkan olehmu wahai Muhammad ketika Allah menguji kepada Ibrahim dengan beberapa kalimat. Ai bi awamira,
dengan beberapa perintah. Jadi kalimat itu tafsirnya beberapa perintah. Allah menguji Ibrahim dengan beberapa perintah. Bi'awamiro. Juga bi'awamiro itu adalah sikon mentarjumu. Jadi waktu rofa, dumma, waktu nasab dan khofat, fathah. Wa nawahu bi'awamira wa nawahu, dengan perintah-perintah, wa nawahu, kalau tuh wa nawahu, dan segala tujuan-tujuannya. Jadi ada tujuan. Misalnya orang berhaji tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah atau menunaikan kewajiban dari Allah. Qila qala Ibnu Abbasin wa Qatadatu, yang dimaksud kalimat itu ialah kata Ibnu Abbas dan Qatadah, hiya manasikul haji, itu ibadah-ibadah haji. Manasik itu ibadah-ibadah haji. Kal ihrami, seperti berihram, wa tawafi, dan tawaf, wasa'yi, dan sa'i, berjalan di antara Safa dan Marwah, warramyi, melontar jumroh, jumratul ula, jumratul wusta, jumlatul aqabah, jumratul ula, jumratul wusta, jumratul aqabah. Wa qala Ibnu Abbasin, dan Sayyidina Abbas berkata, hiya asyru khisalin. Awamir di sini adalah perintah-perintah Allah itu ada 10 perkara. Kanat fardhon fi syar'ihi, adalah yang 10 itu wajib di dalam syariatnya Rasulullah. Wa ya sunnatun fi syar'ina, dan sunnat pada syariat kami. Khamsun fir rasi wa khamsun fil jasadi, 5 di kepala dan 5 di badan. Amma lati fir rasi, maka adapun yang ada di kepala, fal madmadatu, berkumur-kumur. Jadi kepada Nabi itu wajib. Jika pada Nabi Ibrahim juga wajib berkumur-kumur. Wal istinsyaku, dan memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Wasiwaku, dan bersiwak. Bersiwak itu ada kalanya bersikat gigi, dan ada kalanya memakai kayu siwak, khusus kayu siwaknya. Jadi setiap melaksanakan ibadah itu bersiwak dulu. Wa qassus syaribi, dan memotong kumis dipotong. Wa farqir rasi, dan begunting. Ay farqi syarihi ilal janibi ail aimani wal janibil aisari, yaitu menggunting kepala, rambut di kepala sebelah kanan dan sebelah kiri. Wa ammal lati fil badani, dan adapun yang ada di dalam badan, fal khitanu, maka bersunat. Khitan, bersunat. Jadi laki-laki bersunat. Kalau perempuan mubah aja, bersunat gak ada apa-apa. Tapi kalau laki hukumnya wajib. Wajibnya kenapa? Karena kalau tidak disunat, di dalamnya itu ada tahi palat, jadi najis. Wahalkul anah, dan mencabut, wahalku, dan menggunting bulu ketiak. Anah nih wahalkul anah, di bawah hari-hari itu apa? Di atas, di bawah pusat, di atas kemaluan tuh apa namanya tuh? Ari-ari lah. Ari-ari. Dan menggunting rambut yang ada di ari-ari. Wa malati bil banil khitanu wa tampul ibti, dan menggunting bulu yang ada di ketiak, mencabut bulu yang ada di ketiak. Wa taklimul alfari, dan memotong kuku. Wal istinjau bil ma'i, dan bersuci dengan menggunakan air.
Wa qara Ibnu Abbasin wa Abu Haywata, dan membaca Ibnu Abbas dan Abu Haywah Ibrahima Rabbuhu birab'i Rabbuhu Ibrahimu Rabbahu. Membaca Ibnu Abbas dan Abu Haywah Ibrahimu Rabbahu birab'i Ibrahimnya didumahkan, wa nasbu Rabbahu, dan dinasobkan Rabbahu, sedangkan di atas itu Ibrahima Rabbuhu. Wal makna kalau dibaca Ibrahimu Rabbahu anna Ibrahima da'a Rabbahu, bahwasanya Nabi Ibrahim berdoa kepada Tuhannya, bi kalimatin, dengan beberapa kalimat, minad du'ai, dari doanya, kafilil mukhtabiri hal yujibullahu ta'ala ilaihinna amla, seperti melakukan mukhtabiri melakukan mukhtabir ini melakukan sesuatu yang menentang. Yang menentang itu seperti apa ya? Berat-berat lah, kerjaan yang berat-berat. Hal yujibullahu ta'ala alaihinna amla, apakah dikabulkan Allah Ta'ala semuanya atau tidak? Fatammahunna, maka Allah menyempurnakannya. Kalau menyembelih kurban itu termasuk berat ke ringan? Berat, karena itu menumpahkan darah. Tapi Allah menggantinya dengan hewan. Aiqama biha hatta haqqal qiyami wa addaha ahsanat ta'diyati min wari tafritin. Fatammahunna, maka Allah menyempurnakan mereka, aiqama biha, melaksanakan dengan dia oleh sebenar-benar pelaksanaan, wa addaha, dan menunaikannya Nabi Ibrahim, ahsanat ta'diyati, sebaik-baik pertunaian, min wari tafritin, tanpa berlambat-lambat, segera. Jadi Nabi Ibrahim apa diperintah Allah segera. Qala ta'ala lahu, Allah berfirman kepada Ibrahim, inni ja'iluka linnasi imama, sesungguhnya aku menjadikan engkau wahai Ibrahim kepada manusia menjadi ikutan, ai qudwatan, Nabi Ibrahim sebagai ikutan, fid dini, pada agama, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi Nabi Ibrahim itu adalah Abul Millah, bapaknya agama, Abul Millah. Kalau Nabi Adam Abul Bashar, bapaknya manusia. Kalau Nabi Muhammad adalah Abul Arwah, bapaknya para ruh. Jadi itu Tuhan siapa yuk? Tuhan Nabi Muhammad. Karena bapaknya ruh. Ruh dulu baru jasad. Kan mau jasad dulu baru ruh, kan mau. Jadi ruh sudah dulu dibikin oleh Allah, kemudian ada jasad. Qudwatan fid dini ila yaumil qiyamati walladzi yakunu kadzalika la budda, walladzi yakunu kadzalik la budda, dan yang ada seperti itu tidak boleh tidak. Wa yakun rasulan min indillahi, dan Allah Ibrahim itu adalah pesuruh dari Allah, mustaqillan bisyar'i, bersendiri dengan syariat. Wa yakunu nabiyyan, dan adalah Ibrahim itu seorang nabi.
idh lam yab'ats ba'dahu nabiyyun illa kana min dzurriyyatihi. Idh lam, karena itu idh lam yab'ats ba'dahu, idh lam yab'ats ba'dahu nabiyyun. Lam yub'ats yang baguslah idh lam yub'ats lil majhul, idh lam yub'ats ba'dahu nabiyyun, tidak diutus sesudah Ibrahim seorang nabi, illa kana min dzurriyyatihi, kecuali ada nabi itu dari keturunan Nabi Ibrahim, ma'muran bi itba'ihi fil jumlah, diperintahkan mengikutinya secara keseluruhan. Jadi Nabi Ibrahim ini adalah bapaknya agama. Jadi yang ada sekarang ini adalah keturunan dari Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad dan orang-orang Yahudi itu adalah berasal dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Qala Ibrahimu wa min dzurriyyati ay waj'al min ba'di auladi a'immatan yuqtada bihim fid dini. Qala Ibrahim berkata, wa min dzurriyyati, ya Allah jadikanlah imam termasuk zuriatku, waj'al min ba'di auladi a'immatan, ya Allah jadikanlah sebahagian anak-anakku a'immatan, imam, pemimpin, yuqtada bihim fid dini, yang diikuti dengan mereka pada agama. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, la yanalu ahdiz zalimin, tidak mencapai, tidak mendapat janjiku orang-orang zalim. Jadi orang-orang zalim itu tidak dapat doanya Nabi Ibrahim. La yusibu ahdi bil imamati wan nubuwati wan nubuwatal kafirina. La yusibu ahdi, tidak mendapat setelahku menjadi imam dan kenabian, yang tidak dapat siapa? Al-kafirina, orang-orang kafir. Wa kulla asin, dan tiap-tiap orang yang durhaka. Fa'innahu, maka sesungguhnya orang yang durhaka, zalimun li nafsih, zalim terhadap dirinya. Wa qara'a Qatadatu wal A'masyu wa Abu Raja'in adh-dhalimuna. Raf'an, membaca Imam Qatadah dan A'mash dan Abu Raja, adh-dhalimina dibaca adh-dhalimuna. Raf'an bil fa'iliyati. Dhalimun itu raf'a hukumnya menjadi fa'il. Wa ahdi maf'ulun bih, dan ahdi menjadi maf'ul bih. Wa fi hadza dalilun ala ismatil anbiya alaihimus salamu minal kabari mutlaqan. Dan pada ini dalil atas terpeliharanya para nabi alaihimus salam minal kabairi, dari melakukan dosa-dosa besar, mutlaqan, secara keseluruhan. Mutlak itu tanpa syarat. Jadi para nabi dan rasul itu ismah, terpelihara dari melakukan dosa. Hendak melakukan langsung ditegur oleh Allah sebelum terjadi melakukan. Wa il ja'alnal baita mathabatan linnas wa amna. Dan ingatkanlah wahai Muhammad ketika kami jadikan Baitullah ay jami'al harami, tanah haram, mathabatan linnas, marji'an, tempat kembalinya, lahum, bagi mereka. Fa innahum yutawwibuna ilaihim kulla amin bi a'yanihim aw bi amsalihim. Maka sesungguhnya mereka diberi pahala tiap-tiap tahun bi'ayanihim, dengan melakukan ibadah mereka, aw bi'amsalihim, atau seumpamanya.
Kama qalahul Hasanu, sebagaimana mengatakan akan oleh Al Hasan. Awil muradu, atau yang dimaksud la yasrifu anhu ahadun illa wa huwa yatamanna al-auda ilaihi. Dan yang dimaksud tidak akan berpaling darinya oleh seseorang. Tidak akan berpaling darinya dari Masjidil Haram oleh seseorang. Illa wa huwa yatamanna al-audu ilaihi. Kecuali dia bercita-cita kembali kepadanya. Jadi kalau sudah melakukan haji, itu tidak puas dia kalau cuma sekali, dia ingin bercita-cita ingin berangkat lagi kedua kali. Kama qala Ibnu Abbasin, sebagaimana berkatakan dia oleh Ibnu Abbas, mujahidun dan mujahid, wal mujahid dan mujahid. Awil makna ja'alal ka'bata mawdi'a thawabin yuthabu nabi hujjihi wa timarihi. Ya Allah, jadikanlah Ka'bah tempat mendapat pahala. Yuthabuna, mereka diberi pahala dengan melakukan haji dan umroh. Wa amnan wa maudhi amnin, tempat aman. Liman yaskunuhu, bagi orang yang bertempat tinggal di Mekah. Wa wayal jauh ilahi, dan bersandar kepadanya. Minal a'da'i, dari musuh. Artinya sebagai telabang, sebagai perisai dari musuh. Karena amna dipelihara oleh Allah, kota yang aman. Wal khasab, selamat dari gempa. Wal mashi, dan selamat dari Masihid Dajjal. Wa amnan, dan aman min haji dari hajinya, min adzabil akhirah, dari adab akhirat. Min haitsu, dari sekira-kira annal hajja yajibu ma qablahu wa hamila ba'du madil kalimati alal amri ala sabili ta'wili. Bahwasanya annal hajja yajibu ma qablahu, bahwasanya haji diwajibkan sebelumnya. Wa hamala ba'duhum, dan memasukkan sebagian mereka hadil kalimati, akan ini kalimat, al-amri, atas perintah, ala sabili ta'wil, atas jalan ditakwilkan. Wal makna, dan maknanya annallahu ta'ala amaron nasa, bahwasanya Allah ta'ala memerintahkan manusia beja'alu dzalikal maudhi'a aminan minal gharati wal qatli. Bahwasanya Allah ta'ala memerintahkan manusia, bahwa mereka manusia melakukan, menjadikan akan itu Mekah sebagai tempat yang aman. Minal ghoroh, dari ghorohnya apa yuk? Wal qatli, dan peperangan. Fakanatil baitu, maka baitullah muhtaraman bi hukmillahi ta'ala, dihormati dengan hukum Allah Ta'ala. Al-ghorah, apa arti al-ghorah? Ghorah ini gempa kan, al-ghorah. Al-ghorah, ma makna al-ghorah? Ma makna al-ghorah? Al-ghorah itu al-gharatu al-hujum ala al-adwi wal amra al-khailu. Al-hujum ala al-adwi, yaitu peperangan, sama peperangan. Aminan minal ghara, selamat dari peperangan, wal qatli, dari pembunuhan. Maka al-baitu, maka adalah baitullah muhtaraman, dihormati bi hukmillahi ta'ala, dengan hukum Allah Ta'ala. Wattakhadhu min maqam Ibrahim musallan, dan mereka menjadikan tempat Nabi Ibrahim berpijak sebagai tempat sholat. Ruwiya an Sa'id bin Jubairin, riwayat dari Sa'id anak Jubair, an Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas, anna Ibrahim alaihissalamu, bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam kana yabni al-baita, adalah Nabi Ibrahim bana yabni bainan, bana yabni bunyanan. Masdarnya ada dua, bana yabni banyan wa bunyanan. Nabi Ibrahim membangun Baitullah,
wa Ismaila dan Nabi Ismail, wa Ismaila dan Nabi Ismail, anna Ibrahim alaihissalam kana yabni al-baita wa Ismaila yunawiluhu al-hijarata. Riwayat dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Baitullah dan Nabi Ismail mengambilkan akan dia batu bata. Jadi membangun Ka'bah itu dibantu oleh Nabi Ismail alaihissalam. Wa yaqulani, dan keduanya berdoa, Rabbana, wahai Tuhan kami, taqabbal minna, terimalah dari kami, innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar maha mengetahui. Falamma irtafa'al bunyana wada'ufa Ibrahimu min maudil hijarati qama ala hajarin. Manakala terangkat bangunannya dan lemah Nabi Ibrahim dari meletakkan batu bata, qama ala hajarin, maka berdirilah Nabi Ibrahim atas batu bata. Wa maqam Ibrahim, itu adalah tempat berpijaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Ka'bah itu dari dulu, dari zaman Nabi Adam. Itu yang membangun pertama Ka'bah adalah Nabi Adam alaihissalam. Setelah Nabi Adam, Nabi Nuh. Di zaman Nabi Nuh habis rata karena dibawa oleh banjir bandang, banjir seduniaan. Maka di zaman Nabi Nuh dibangun lagi sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Baitullah itu pertama kali dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam, kemudian dibangun oleh Nabi Sis alaihissalam, sampai kepada Nabi Muhammad SAW, sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi batu batanya dibawakan oleh Nabi Ismail, ditolongi maulah Ka'bah. Setelah tinggi bangunannya, Nabi Ibrahim udah kalau lagi naik, maka dengan izin Allah batu batanya diangkat di tanah lalu naik seperti lift. Kalau kita naik lift tinggal picik loh ikut. Jadi naik batu itu mengangkat Nabi Ibrahim. Dia angkatnya tanpa melalui mesin. Kalau gitu kan pakai mesin, pakai lift kan dipicik. Kalau naik ini kada dengan izin Allah. Batu batanya naik sendiri. Dipijak, naik. Kalau Nabi Muhammad diperintahkan turun batunya. Maka sekarang berada di muka Ka'bah itu namanya Maqam Ibrahim, tempat Nabi Ibrahim berpijak. Kalau makam aslinya, kalau makam aslinya, kalau makam aslinya, Maqam Ibrahim itu juga tetap masih ada, batunya masih ada. ada yang jasadnya juga. Itu dia itu bilang jasadnya. Jasad Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Wallahu a'lam, nih jasadnya kada tahu, dirahasiakan Allah Ta'ala. Jadi ada yang dinampakkan Allah, yaitu seperti Siti Hawa. Siti Hawa itu kan di Jeddah itu ada makam panjang, itu katanya punya Siti Hawa. Kalau Nabi Adam itu enggak ada di mana tuh, ada tahu di mana makamnya. Jadi makom para nabi-nabi dari dulu tuh nggak ada yang pasti yang itu kada ada. Kecuali di dalam Quran ini disebutkan dia diabadikan untuk mengingatkan orang-orangnya setelahnya, yaitu jasad Fir'aun. Sampai sekarang masih ada. Mana tadi? Makom lah. Wa qara Ibnu Katsirin wa Abu Amrin wa Hamzatu wa Asimun wal Kisai wattakhidu bi kasril kha. Kan di sini wattakhadu. Di sini bacanya wattakhidu bi kasril kha ala sighatil amri. Atas sigot amar, atau lafaznya seperti amar. Ittakhid, ittakhida, ittakhidu. Qala Qatadatu was-Suddiyu umiru ayyaswilu indahu. Wala hadha fahadihi al-jumlatu kalamun i'tarada fi khilali dzikri qissat Ibrahim alaihissalam. Berkata Qatadah dan Suddi,
Berkata Ibnu Katsir dan Abu Ammar dan Hamzah dan Asim dan Kisai, wattakhidu kasroh khoknya ada sigotil amri, lapasnya seperti lapas bil amar. Qala Qatadah wa Suddiyu, berkata Qatadah dan Suddi, umiru, mereka diperintahkan ayyasilu indahu, bahwa menghubungi dengan darinya, di sisinya. Wala hadza fahadhil jumlatu, maka ini jumlah kalamun i'tarada, kalamun perkataan yang menyimpang pada cidranya kisah Ibrahim alaihissalam. Maka annahu ta'ala, maka seolah-olah Allah ta'ala berfirman, wa idh ja'alnal baita mathabatan linnasi wa amnan wattakhidhu antum ya Muhammadu. Ingatkan oleh kamu ketika kami jadikan Baitullah sebagai mathabatan linnasi, sebagai ibadah manusia dan tempat yang aman. Wattakhidhu, jadikan oleh kamu antum ya Muhammadu, wahai ya umat Muhammadin, wahai umat Nabi Muhammad, min maqam Ibrahim musallan, dari tempat Nabi Ibrahim itu tempat sholat. Wat takdiru, dan takdirnya ana lamma syarabnahu wa wasafnahu biqaunihi mathabatan linnasi fattakhidhu qiblatan li anfusikum. Wa takdir, takdirnya bahwasanya anna lamma syarabna, sesungguhnya kami manakala kami mendapat kemuliaan, wa wasafnahu, dan kami mendapat kebaikan, kebersihan, bikaunihi, dengan adanya Ka'bah, mathabatan linnas, tempat ibadahnya manusia, wa amnan, dan tempat aman. Fattakhiduhu, maka jadikan oleh kamu akan dia itu Ka'bah kiblatan li anfusikum, sebagai kiblat bagi kamu. Wa qarana Nafi'un wa Ibnu Amirin, berkata Imam Nafi dan Ibnu Amir, wattakhadhu bi fathil ha ala sighatil madhi, atas lapas fi'il madhi, bahwa ikhbarun an waladi Ibrahim, kalau dibaca fi'il madhi yaitu menceritakan dari anak Ibrahim, annahum ittakhadhu min maqamihi musallan, bahwasanya mereka menjadikannya sebagai tempat sholat. Wa aidna ila Ibrahim wa Ismaila, umirna, kami aidna maknanya umirna, kami perintahkan kepada Ibrahim dan Nabi Ismail, antahira, bahwa keduanya mensucikan baitia Ka'bahku, ai bi an assasahu ala taqwa, bahwa membangun keduanya atas jalan takwa. Wakila ma'nahu, dan maknanya ada yang mengatakan arafna nasa, kami perkenalkan kepada manusia, anna baitiya tuhratun, anna baitiya, sesungguhnya rumahku ya Baitullah, tuhratun lahum, tempat suci bagi mereka, mata hajjuhu, bila mereka berhaji, wazaruhu, dan meelanginya, menziarihinya, wa qamu bifihi, dan bertempat tinggal di padanya Mekah. Lit-taifina, kami perintahkan Baitullah itu lit-taifina, untuk tawaf, wal akifina, dan bertempat tinggal, warrukai sujud, dan tempat ruku dan sujud. Jam'u raki'in, warruka, ruka itu adalah jama' daripada roki, jamanya ruka'un. Wasajidun, jama' daripada roka, dan sujud, sajid jamanya sujud. Fal muradu bit taifina, maka yang dimaksud dengan taifin, man yaqsidu man yaqsudul baita hajan aw mu'tamaran, orang yang berniat haji dan umrah.
Fayatufu bih, maka tawaf dengan itu Ka'bah. Wabil akifina, dan orang yang bertempat tinggal, man yuqimu hunaka, orang yang tempat tinggal di sana, wa yujawiru wa yujawiru, dan bertempat tinggal sama, wa birruka'is sujud, dan ruku sujud, man yusalli hunaka, orang-orang yang sholat di sana. Qala Ata'un, berkata Ata', fa idza kana syahsu ta'ifan, maka apabila seseorang tawaf, fa huwa minat ta'ifin, maka itu termasuk dari orang-orang yang tawaf. Wa idza kana jalisan, dan apabila duduk, fa huwa minal akifin, termasuk orang yang bertempat tinggal. Wa idza kana musalliyan, fa huwa minar ruku'i sujudi, dan apabila sholat termasuk ruku dan sujud. Jadi apabila seorang tawaf termasuk taifin. Apabila orang duduk di Mekah termasuk orang yang akifin. Apabila orang sholat termasuk ruku dan sujud. Tsumma idza fassarat taifina bil ghurabai. Apabila ditafsirkan kalimat taifin dengan kalimat asing. Bil ghuraba, dengan kalimat asing. Fa hina idzin tadul ayatu, maka ketika itu menunjukkan ayat ala anak tawafa, bahwasanya tawaf lil ghuraba afdalu minas shalah. Lil ghuraba bukan mananya lah, bukan asing. Ghuraba, al ghuraba. Al-ghuraba'u, ma makna al-ghuraba? Ma makna al-ghuraba'u? Man asya ba'idan an baitihi aw watnihi. Ghuraba itu adalah orang yang jauh tempat tinggalnya dan dari rumahnya dan tanah airnya. Jadi ghuraba orang asing juga lah. Anna tawafa lil ghuraba afdalu minas shalah. Bahwasanya tawaf itu dikhususkan bagi orang yang asing, bagi orang luar. Yaitu lebih afdal dari salat. Sedangkan di sini kan apabila tawaf itu disebut taifin. Apabila orang yang bertempat tinggal disebut akifin. Apabila orang yang sholat disebut as-sujud war-ruka' ar-raki'in was-sajidin. Sedangkan orang-orang tertentu aja, yaitu afdalu minas shalah, lebih afdal dari sholat. Kalau diartikan al-ghuraba. Ruwiya an Ibnu Abbasin wa Mujahidin wa Ata'in, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Mujahid dan Ata', anna tawafa li ahli al-amsar, bahwasanya tawaf bagi orang yang jauh, orang jauh. Afdalu, lebih afdal. Was salatu li Makkah afdalu, dan salat bagi penduduk Mekah itu lebih afdal. Seperti di sekumpul. Jadi orang-orang sekumpul itu apabila haulan itu mengutamakan orang jauh. Sama ini nah. Jadi orang-orang jauh itu lebih afdal tawaf daripada salat. Jadi dibanyaki tawaf dari salat sunat. Sedangkan orang Mekah yang berada di Mekah lebih bagus salat daripada tawaf. Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina. Wallahu a'lam. Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan aminan.